partai politik itu memang dia punya peran dominan untuk suksesi, untuk menciptakan lah, itu kan ya, menciptakan para pemimpin dan pengelola bangsa ini, gitu kan ya, karena harus melalui partai politik, gitu kan, kalau di level pemerintahan. Korupsi itu ya banyak ya faktor yang menyebabkannya. Bisa terjadi karena dirinya, bisa terjadi karena pihak di luar dirinya, gitu loh. Nah, saya garis bawahi di luar dirinya itu siapa kan begitu. Ya tadi bisa jadi dari induk organisasinya, yaitu partai politik, bisa jadi misalnya dari lingkungan terdekatnya, gitu kan, sehingga muncul perilaku menyimpang dalam bentuk korupsi pada sebagian para anggota legislatif, kan begitu, gitu. Nah, saya ingin dulu sedikit menjelaskan ya bahwa partai politik itu memang dia punya peran dominan untuk suksesi, untuk menciptakan lah, itu kan ya, menciptakan para pemimpin dan pengelola bangsa ini, gitu kan ya, karena harus melalui partai politik, gitu kan, kalau di level pemerintahan, gitu. Tapi partai politik tidak berarti kemudian bisa, gitu kan ya, mendikte jalannya kenegaraan. Fungsinya beda. Jadi partai politik akan berhenti ketika sudah mengantarkan seseorang kadernya menduduki jabatan-jabatan tertentu. Fungsi ya berhenti di sana, gitu kan ya. Selanjutnya? Ya selanjutnya ya partai politik itu ya mengontrol dan mencetak kembali kader-kadernya. Untuk urusan-urusan yang sifatnya program pembangunan dan lain sebagainya, partai politik itu tidak punya tidak punya hak langsung untuk mengelola. Bersuara boleh, bicara mengatakan bahwa suatu program, suatu kebijakan itu baik atau buruk, itu boleh dari partai politik sebagai kontrol. Kepada Ya, petugas partai yang menjadi ya kepada pemerintah, gitu loh, kepada pemerintah. Gitu. Jadi ya istilah petugas partai itu ya mungkin ditugaskan oleh partai untuk Anda sebagai presiden, ini tugas dari partai, tolong jalankan sebaik-baiknya fungsi kepresidenan, itu tidak ada persoalan. Dan itu bagus. Tapi kalau misalnya petugas partainya itu misalnya jadi pesuruh partai, itu yang tidak boleh. Gitu loh. Kalau pesuruh partai nanti kingmaker-nya di partai dong. bukan di kader ya, Iya. yang sudah menjadi pemimpin itu ya. Iya, harusnya sesuai dengan kedudukannya. Gitu loh. Sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang dimilikinya. Gitu. Ya, obrolannya semakin tersendat-sendat ini kan. Iya. Ya, ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan tentang bagaimana proses di Indonesia ini pencetakan kader? Ya sebenarnya tadi itu ya, kembali lagi tadi, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini pola rekrutmennya? Ya, Banyaknya bias itu seperti itu. Ya memang tadi saya bilang kan, perilaku bias itu bisa muncul pada dirinya, bisa muncul pada dari luar dirinya. Gitu kan ya. Apapun itu adalah dinamika yang biasa muncul. Baik dan buruk di dunia itu wajar ada. Tugas kita kan sebenarnya meminimalisir keburukan dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kan seperti itu kan. Nah, oleh karena itu, memang harus diantisipasi gitu. Sejak apa? Sejak rekrutmen. Jadi sejak rekrutmen kader, gitu ya, itu partai politik itu harus sudah betul-betul menerapkan standar seleksi yang baik lah, gitu kan ya. Kalau ketat itu kan kadang-kadang dalam quote and quote banyak menimbulkan penafsirannya. Standar rekrutmen yang baik. Standar rekrutmen yang baik, kemudian dibina ya dalam sistem yang baik, diarahkan juga dalam konteks
ke arah yang baik. Kan begitu? Nah, ya harusnya itu ya peran dominan partai politik. Jadi jangan kemudian partai politik itu kemudian muncul kegiatannya hanya sekedar menjelang pemilu. Menjelang pemilu barulah terlihat gitu kan, ada partai A, ada partai B, ada partai C. Tapi pemilu kan 5 tahun sekali. Menjelang pemilu gitu kan tadi kan baru terlihat. Tapi selama 5 tahun berjalan ini relatif sepi misalnya. Nah harusnya ya dilakukanlah fungsi partai itu untuk mengelola kader tadi, gitu kan ya, membina dia, membina kader, mengarahkan kader, gitu kan, dengan pengetahuan, dengan keterampilan, gitu kan, dengan pembinaan, bolehlah akhlak misalnya kan ya, seperti itu kan. Nah itu yang harus dilakukan. Oleh karena dengan begitu, saya pikir nanti kekhawatiran masyarakat atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap kehadiran partai itu akan semakin lama semakin berkurang. Bahkan partai itu akan nanti diminati sebagai sebuah candera di muka untuk calon-calon pemimpin bangsa. Gitu kan ya. Jadi diminati betul partai karena apa? Partai jelas apa yang dilakukan. Partai mendidik, partai memberi pengetahuan, partai memberi keterampilan, partai mengawal misalnya kan dari sisi moral, etika, gitu kan? Seperti itu. Malah kan diminati, orang bahkan berbondong-bondong untuk terlibat di partai politik.